Ini saya ingin bahas tentang perusahaan perkebunan sawit ya, London Sumatera Indonesia Tbk dengan kode saham LSIP. Di sini LSIP harganya 985 ya. Dulu itu di tahun 2022 pernah 1535. Artinya ini turun ya, turun jauh saham LSIP ini turunnya. Ini penyebabnya karena harga sawit juga turun ya. Dari tahun 2022 ini 7.000 US dollar per ton kalau salah ini 7.000. Sekarang hampir setengahnya ya, tinggal 3.300. Ya hampir setengahnya. Ya setengahnya lah ya. Hampir setengahnya harga sawit turun. Yang tentu ini berimbas pada kinerjanya. Kalau kita lihat kinerja dari LSIP ini untuk pendapatannya di kuartal 4 ini pernah naik ya. Pernah all time high ya. Pendapatnya pernah 1,5 triliun ya. Ini dalam miliar rupiah, jadi ini 1,5 triliun. Turun menjadi 904 miliar. Itu turun 41%. Laba bersihnya juga turun ya, hampir 60%. Laba bersihnya turun dari 273 miliar di kuartal 1 ini tinggal 112 miliar. Ya, itu wajar ya. Jadi harga LC turun karena kinerjanya juga turun. Profit marginnya juga ini di tahun 2023 23% ya. Mungkin di tahun 2000 sorry 2022 23%. Mungkin nanti di tahun 2023 net profit marginnya sekitar sama ya 12 persenan atau mungkin turun. Kita lihat aja nanti. ROE-nya juga di sini turun ya. ROE-nya tinggal 1%. Dulu itu pernah totalnya di tahun 2022 ini ROE-nya 9,5%. Sekarang tinggal 1% dikali 4 mungkin 4 persenan ya ROE-nya. 9,5% di 2023 ini saya tidak tahu ya nanti kedepannya gimana. Jadi kemungkinan kalau ini 1%, kuartal 2 juga sama ya 1%, 1%, 1%, ROE-nya tinggal 4%. Ya hampir hampir setengahnya ya ROE-nya turun. Ya, ROE-nya turun, IPS-nya juga di sini turun ya. IPS-nya tinggal 16 rupiah. IPS ini laba per lembar saham ya. Tahun 2022 ini 38 ya, kuartal 4. Sekarang tinggal 16 rupiah per lembar saham. Jadi itu tadi ya pergerakan saham dari LSIP. Jadi penyebabnya karena kinerjanya turun, karena harga sawit turun, dan juga mungkin beban pokok penjualannya ya atau HPP-nya, harga pokok penjualannya juga naik mungkin dari segi pupuk atau yang lain-lain atau biaya operasionalnya atau mungkin harga minyak minyak harga transportasi ya, harga pertalite atau harga transportasi juga naik, juga mempengaruhi ya, mengaruhi dari margin dari atau pendapatan atau mempengaruhi laba bersih dari LSIP. Mungkin itu ya untuk pergerakan saham dan kinerja dari perusahaan LSIP. Ini PT London Sumatera Indonesia Tbk ini bidangnya perkebunan pengolahan sawit ya sini. Direksinya bisa dibaca sendiri di sini. Terus jumlah saham beredar 6,82 miliar lembar, market cap-nya 6,75 triliun. Lumayan besar ya market cap-nya. Lalu di sini PT Salim Infomas itu 59,48%, masyarakatnya 40%. Jadi di sini karena masyarakatnya 40%, saham ini bisa dibilang liquid ya. Juga market cap-nya juga besar, ya liquid sih ini untuk likuiditasnya. Jadi untuk kalian yang punya modal besar, nggak perlu khawatir karena sahamnya bisa dijual belikan dengan mudah. Gitu ya. Untuk asetnya di sini kalau kita lihat neraca keuangannya kalau saya lihat nggak ada masalah ya. Asetnya naik, ekuitasnya juga naik, dan liabilitasnya malah turun. Ini malah bagus, utangnya turun. DER-nya juga 0,1, nggak ada masalah ya di sini. Jadi untuk neracanya juga nggak ada masalah. Tadi kinerjanya udah kita bahas tadi ya. Lalu dari segi valuasi sini, oke, dari segi valuasi untuk LSIP ini book value-nya naik ya. PBV-nya tinggal 0,6 kali. Ini artinya sebenarnya LSIP ini udah under value ya. Kalau kita lihat rata-rata sebenarnya 0,9 kali untuk PBV-nya. Jadi 0,6 ini LSIP bisa terbilang under value. Untuk PER-nya juga turun ya, tinggal 15,8 kali. PER-nya tinggi sih ini untuk LSIP di kuartal 1 ini. Cuma PBV-nya udah under value. Untuk harga wajarnya saya hitung di sini
Kita ambil yang sama aja ya di sini. Sekitar 1387. Ya 3080-an lah ya. Sekarang harganya 985 ya. Per di sini kalau kita lihat masih under value ya LSIP. Emang kalau dari segi per masih tinggi sih untuk LSIP itu karena labanya turun ya, jadi pernya hitungannya jadi naik. Kalau labanya tinggi, pernya bisa turun. Cuma dari segi PBV udah murah sih ini 0,6 kali. Simpulannya valuasi LSIP ini masih under value ya, dengan margin of safety 29%. Lalu karena LSIP ini udah under value atau kinerjanya turun, apakah masih layak ya untuk kita beli di tengah kinerjanya yang turun sekarang? Jadi kita lihat dulu ya untuk strategi perusahaan LSIP depannya atau prospeknya gimana, baru kita bisa memutuskan masuk atau tunggu dulu untuk LSIP ini. Jadi LSIP ini udah menyiapkan sejumlah strategi ya untuk kinerjanya ke depan, yaitu melanjutkan kegiatan peremajaan lahan kelapa sawit dan berfokus pada pengendalian biaya efisiensi. Jadi LSIP sudah mulai melakukan efisiensi dan melakukan peremajaan ya untuk sawit-sawit yang udah tua ya. Karena sawit yang udah tua itu biasanya kurang produktif. Tapi kalau kita lihat kalau peremajaan otomatis LSIP banyak mengeluarkan dana ya untuk kegiatan operasional peremajaannya ini. Otomatis belum, kalau peremajaannya produksinya juga turun ya kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu ya untuk sawit ini gimana. Dan setahu saya kalau peremajaan ini artinya nanam kembali dan otomatis uh, belum bisa dipanen ya. Lalu untuk mendukung pertumbuhan organik, LSIP juga memperkuat posisi keuangannya ya. Saya lihat sih keuangannya neraca keuangan tadi LSIP bagus ya. Dari segi liabilitasnya cuma 0,1 apa tadi ya? Ntar saya lihat. Liabilitasnya cuma 0,1 kali, bagus sekali nih. Jadi artinya hutangnya kecil, DER-nya kecil. Ya nggak mungkin lah kalau untuk LSIP gagal bayar hutang itu kecil kemungkinan. Dan kalau hutangnya kecil itu labanya jadi lebih maksimal karena nggak kegerus dengan beban pinjaman kan. Lalu dari segi operasionalnya di sini, dari segi operasionalnya perseorangan juga meningkatkan produktivitas ya, memprioritaskan belanja modal. Jadi ini LSIP belanjakan modalnya untuk kegiatan operasinya, untuk meningkatkan produktivitasnya, terutama pada kegiatan peremajaan kelapa sawit ya. Belanja modal buat itu tadi, modalnya dipakai untuk peremajaan kelapa sawit. Jadi modalnya dikeluarkan dulu. Jadi untuk hasilnya mungkin nggak bisa tambah dekat karena untuk sawit yang masih baru, saya juga kurang tahu ya sawit tumbuhnya atau sudah bisa diproduksi, sudah bisa panen itu kalau baru ditanam itu berapa tahun. Cuman ini mungkin untuk jangka panjangnya LSIP mungkin akan lebih baik ya. Lalu dari segi prospeknya, sawit sih masih baik ya untuk prospeknya. Namun dalam waktu dekat sih kurang baik di sini karena masih turun kan harga sawit, karena mungkin oversupply kali ya. Oversupply dari sawit itu banyak beredar di Indonesia ini, udah banyak ya, udah numpuk mungkin, jadi barangnya banyak, permintaan sedikit, jadi harganya turun gitu. Jadi sentimen utamanya permintaan yang melambat ya. Nah, ini permintaannya udah berkurang, yang diperparah oleh potensi kredit crunch atau kegagalan bank-bank akhir ini ya. Lalu permintaan bahan baku biofuel terhambat ya oleh jatuhnya harga minyak mentah. Jadi sawit ini kan rencananya mau dibikin itu ya biodiesel ya, atau B30, B35 sekarang. Cuman karena harga minyak juga turun, jadi permintaannya lebih banyak ke orang banyak pilih ke harga minyak mentah dibanding minyak sawit. Jadi permintaan dari biodiesel juga turun. Jadi sebenarnya untuk jangka pendek memang sawit ini kurang baik ya untuk sekarang. Di sini lagi dari segi kompetitornya ada ini ya, Ali, Astra Agroindustri dari Astra, lalu Austindo, lalu Cisadane Sawi Raya, PT Smart Tbk dari Sinarmas. Ini kompetitornya. Lalu integritasnya LSIP ini kinerjanya emang nggak terlalu bagus ya, nggak terlalu istimewa. Ya, tapi dari segi utang bagus ya ini LSIP. LSIP juga transparan dalam memberikan informasi ya. Dari segi informasi nggak ada masalah, LSIP transparan masih.
Terus untuk cukup banyak berita negatif ya untuk hukum di London Sumatera ini. Ya hampir semua ya untuk sawit ini memang perusahaan yang menurut saya banyak masalah ya sama dengan masyarakat. Biasanya kan kalau sawit ini kan ada hubungannya dengan perkebunan masyarakat juga ya. Jadi ada juga kasus korupsi ya itu. Itulah perusahaan sawit. Kebanyakan sih rata-rata itu. Cuma kalau saya lihat emang yang lumayan bagus itu ya Sadane Sawit Raya ya, yang lumayan kinerjanya. Nantilah kalau saya sempat saya review CSRA ya. Kalau nggak salah ini bagus nih CSRA ini kinerjanya. Udah lama saya nggak ngecek CSRA. Gitu ya dari segi strategi. Nanti kita tentukan apakah arsip ini layak untuk dikoleksi atau enggak. Oke, lanjut dulu ya ke arus kas. Untuk arus kasnya saya lihat Alsim nggak ada masalah ya. Aktivitas operasinya positif. Lalu di sini juga aktivitas investasinya tadi ya. Alsim melakukan investasi nanam bibit baru ya. Atau permajaan apa sawitnya. Di sini aktivitas pendanaan juga sawit. Alsim ini juga rajin bayar hutang. Hutangnya jadi turun. Jadi biar laba atau marginnya jadi maksimal. Nggak kegerus sama beban pinjaman. Ya arus kasnya sehat untuk Alsim ini. Untuk dividennya kita tahu sawitnya rata-rata besar ya, lumayan besar sih untuk dividen. Untuk DPR-nya mereka rata-rata sekitar 40%-an ya 36 sampai 40%-an. Dividen yield-nya sekitar ini 1 sampai 4% aja ya. Ya, terakhir di 2022 itu 22%. Nanti kita lihat ya 2023 ini di bulan Juni Juli kemungkinan untuk bagi dividen LSIP ini. Ya lumayan lah ya 4%-an untuk dividen LSIP ini. Nggak tahu nanti 2022 harusnya bagus sih 2022 kan labanya tinggi gitu ya arus kas dan dividen LSIP. Kesimpulannya jadi apakah LSIP ini udah bisa layak dikoleksi atau udah layak dibeli atau gimana. Jadi LSIP-nya udah turun ya karena kinerjanya juga turun, harga sawit turun, beban pokok penjualannya atau HPP-nya atau biaya operasionalnya juga naik, harga pupuk naik, transportasi juga mulai naik ya harga transportasi. Lalu intinya di sini walaupun turun di sini kinerjanya, kita lihat di sini LSIP udah mulai murah ya. Kalau kita lihat harga bawahnya itu sekitar 900-an. Nah, ini udah harga bawah. Lalu untuk apakah LSIP ini kemungkinan masih bisa turun? Ya, mungkin masih bisa turun ya. Kalau IPS-nya nanti turun lagi di kuartal 2, 16 atau turun lagi nih ke sini, masih ada kemungkinan untuk LSIP melanjutkan penurunan. Lalu untuk kalau kalian mau koleksi, apakah bisa? Kalau kalian koleksi sekarang, kemungkinan nunggunya kita nggak tahu ya harga sawit nanti ke depannya. Tapi selama harga sawit masih turun, agak sulit untuk LSIP buat naik. Menurut pandangan saya ya. Terus untuk yang nyangkut gimana? Kalau yang nyangkut, saran dari saya cari sektor lain dulu. Cari sektor lain, cari cuan di sektor lain. Untuk yang nyangkut ini dijual kecil, dikit-dikit aja dulu. Kecil buat dijual. Misal ada 15 lot, kalau ada untung dari sektor lain dijual 1 lot, nanti cicil dijual. Karena menurut saya LSIP ini agak sekarang untuk waktu dekat agak sulit buat naik. Kalau untuk koleksi sekarang untuk jangka panjang ya bisa ini kan udah murah, cicil sekarang. Jadi itu ya intinya. Untuk ke depan waktu dekat ini sih agak sulit buat naik menurut saya. Ya sebisa mungkin atur strateginya agar keluar dulu lah dari sawit. Kecuali nanti harga sawit udah mulai naik, baru kita masuk lagi situ. Oke ya. Terus tadi review dari saya mengulas tentang LSIP. Terima kasih.